Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, kami bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam Apa Kabar Pare-Pare. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk Anda kali ini, tentunya bersama saya, Uswatun Hasanah. Dan saya Johar Manikam. Pemirsa, salah satu informasi kami kali ini terkait Dinas Kesehatan akan melakukan vaksinasi pada malam hari di bulan suci Ramadan. Dan inilah Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pemerintah Kota Pare-Pare kembali menyalurkan bantuan beras sejahtera yang secara simbolis dilaksanakan di rumah jabatan Wali Kota Pare-Pare. Pemerintah Kota Pare-Pare kembali salurkan bantuan beras sejahtera atau Rastra kepada keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan Rastra ini dilakukan secara simbolis di halaman rumah jabatan Wali Kota Pare-Pare oleh Wakil Wali Kota Pare-Pare Haji Pangerang Rahim pada Senin 5 April 2021. Wali Kota Pare-Pare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Wali Kota Pare-Pare Haji Pangerang Rahim mengatakan penyaluran bantuan Rastra ini merupakan wujud kepedulian pemerintah kota kepada masyarakat dalam mengurangi beban ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Dengan adanya penyaluran bantuan beras sejahtera ini dapat mengurangi beban para rumah tangga sasaran penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Tahun ini pemerintah Kota Pare-Pare menganggarkan 1,3 miliar rupiah untuk penyaluran beras sejahtera yang ditujukan kepada 2.147 keluarga penerima manfaat. Setiap keluarga penerima manfaat menerima 5 kg per bulan beras kualitas premium dengan harga 10.000 per kilogram. Selain itu pemerintah daerah juga menyalurkan beras sejahtera kepada 33 keluarga penerima manfaat ex penyandang kusta. Jumlah yang diterima ex penyandang kusta ini lebih banyak, yakni 15 kilogram per bulan beras kualitas premium. Di bagian lain, Wakil Wali Kota Pare-Pare Haji Pangerang Rahim mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Pare-Pare setiap tahunnya juga menganggarkan melalui APBD untuk biaya transportasi penyaluran beras langsung ke rumah keluarga penerima manfaat. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sejumlah barang bukti kasus penganiayaan dan narkoba yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dimusnahkan Kejaksaan Negeri Pare-Pare. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara diblender dan dicampurkan dengan semen. Kejaksaan Negeri atau Kejari Pare-Pare memusnahkan narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi serta barang bukti perkara tindak pidana umum seperti barang bukti penganiayaan dan pembunuhan. Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam saset kecil ini seberat 66,163 gram dan 1 botol sabu-sabu liquid serta 6 butir ekstasi ini dimusnahkan dengan cara diblender, kemudian dicampurkan dalam adonan semen, lalu ditimbun di dalam tanah di halaman kantor Kejari Pare-Pare beberapa waktu lalu. Selain barang bukti itu, Kejari Pare-Pare juga memusnahkan barang bukti lain berupa 2 buah handphone, 8 Pyrex, 10 bong, 2 batang besi, 7 buah korek api, dan 1 buah timbangan. Kepala Kejaksaan Negeri Pare-Pare Didi Haryono mengatakan barang bukti perkara tindak pidana umum yang dimusnahkan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi kegiatan pemusnahan barang bukti, terutama narkotika, memang ini suatu keharusan dan kewajiban kita dalam melaksanakan pemusnahan. Tidak boleh kita menyimpan terlalu lama barang bukti. Kalau itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka segera akan dimusnahkan. Sudah tadi saya sudah sebutkan ya, kalau sabunya itu kurang lebih 66 gram. Ada juga liquid, ada juga ekstasi, cuma 6 butir tadi, sedikit. Nah, kemudian barang bukti lainnya itu berupa ya perkara lain, pidana lain, seperti kasus penganiayaan, pembunuhan. Itu juga nanti akan kita musnahkan, kita potong-potong alatnya. Itu aja. Jadi yang jadi media itu kan korek api, kemudian bom, kemudian
plastik untuk penyimpanan sabu mereka ya dengan menggunakan cara itu. Tersangkanya saya tanya, kurang lebih 64 orang, 64 perkara ya, 64 perkara. Tahun berapa itu Pak? Sejak mulai 21-nya berapa? Dari sejak bulan berapa? Januari ya. Nah, berarti 2020 sampai 2021 hingga Maret ini. Pemusnahan itu juga dihadiri Kepala Dinas Satpol PP Ansar, Ketua Pengadilan Negeri Parepare Samsidar Nawawi, Kepala Lapas Kelas 2A Parepare Indra Mokwago, Kapolres Parepare AKBP Weli Abdillah, perwakilan Kodim 1405 Malusetasi, dan Brimob Parepare. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Kota Parepare kembali menjalani verifikasi kota sehat oleh tim verifikasi kota sehat Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut liputan selengkapnya. Tim verifikasi kota sehat Provinsi Sulawesi Selatan melakukan verifikasi di kota Parepare. Tim verifikasi ini diterima langsung oleh Asisten Bidang Pemerintahan Haja Siti Aminah Amin di ruang rapat kantor Bapeda pada Selasa 6 April 2021. Asisten Bidang Pemerintahan Setdako Kota Parepare Haja Siti Aminah Amin dalam sambutannya mengatakan pemerintah Kota Parepare sudah siap untuk dilakukan verifikasi sebagai kota sehat. Dari pemerintah kota siap untuk diverifikasi terkait penyelenggaraan kota sehat di Kota Parepare. Harapan kami, saya kira Kota Parepare sudah berapa kali berturut-turut mendapatkan penghargaan ini. Mudah-mudahan untuk 2021 ini kita berharap semua, insya Allah Parepare tidak mengecewakan lah. Tim verifikasi kota sehat dari Provinsi Sulawesi Selatan tersebut selain fokus pada pemeriksaan dokumen, juga akan turun langsung mengunjungi beberapa titik lokasi yang mewakili kelembagaan. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare, Saudara. KSOP Parepare mulai melakukan beberapa persiapan dan memperketat protokol kesehatan di Pelabuhan Nusantara guna mengantisipasi lonjakan penumpang di saat bulan suci Ramadan. Jelang bulan suci Ramadan tahun 2021, Kantor Syah Bandar Otoritas Pelabuhan Parepare menggelar sejumlah persiapan untuk mengantisipasi kelonjakan penumpang kapal yang terjadi pada bulan Ramadan nanti. Di antaranya dengan memperketat protokol kesehatan di lokasi Pelabuhan Nusantara dengan membagikan masker kepada setiap buruh pelabuhan dan penumpang. Dengan bekerja sama dengan pihak dari kesehatan pelabuhan, segala prosedur protokol kesehatan dilakukan, mulai dari pengecekan suhu tubuh, serta kelengkapan dokumen hasil rapid test setiap penumpang yang tiba di Pelabuhan Nusantara. Kepala Seksi Keselamatan Berlayar KSOP Parepare Syahrul Aziz mengemukakan persiapan dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan dan kelonjakan arus mudik tahun 2021 di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Lakukan hari ini. Oke, baik. Jadi kita dalam melayani penumpang, kebetulan hari ini ada kapal tiba ya dari Nunukan sama dari Samarinda. Kita berkoordinasi dengan teman-teman dari KPN Pelabuhan, kemudian dari Angkatan Laut, kemudian dari Buruh, dari Pelindo, teman-teman dari Kesehatan Pelabuhan. Kita koordinasi kerjasama. Tadi sudah diawali dengan apel bersama, kemudian buruh cuci tangan secara tertib. Kapal tiba, kemudian Kesehatan Pelabuhan naik di atas kapal, dan setelah itu turun baru buruh boleh naik, penumpang boleh turun. Nah, ini dilakukan dalam rangka kesiapan kami di Pelabuhan Parepare khususnya dalam menghadapi musim arus mudik. Ini kan tidak lama lagi ya, bulan depan sudah arus mudik. Nah, mulai dari sekarang sudah ada peningkatan penumpang. Jadi makanya kami berkoordinasi dengan instansi terkait supaya bagaimana kami di sini Pelabuhan Parepare memberikan pelayanan yang terbaik setiap tahunnya. Walaupun bukan musim mudik, kita selalu mengadakan kerjasama yang baik, tapi ini dalam rangka menghadapi musim mudik ini kita lebih tingkatkan agar supaya masyarakat yang tiba maupun yang akan berangkat merasa aman, nyaman, dan tiba di Pelabuhan Parepare. Erwin, TV Peduli mengabarkan.
Pihak Kelurahan Bumi Harapan membagikan masker kepada masyarakat. Kegiatan Gebiar Bagi Masker ini dilakukan dengan menyasar titik keramaian dan jalan umum guna memutus mata rantai COVID-19. Menjelang bulan suci Ramadan, pemerintah Kecamatan Baco Kiki Barat melalui pihak kelurahan gencar turun ke lapangan membagikan masker kepada masyarakat, seperti yang baru-baru ini dilakukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan. Lurah Bumi Harapan Soeharto menjelaskan, kegiatan Gebiar Bagi Masker dilakukan di 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Baco Kiki Barat dengan menyasar titik-titik keramaian dan jalan-jalan umum yang dinilai tepat dan efektif untuk melakukan kegiatan tersebut guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Soeharto menambahkan, kegiatan Gebiar Bagi Masker di Kelurahan Bumi Harapan melibatkan sejumlah pihak, beberapa di antaranya Babin Kamtipmas, Babinsa, Ketua LPMK, Karang Taruna, dan kader PKK Kelurahan. Ini adalah kegiatan Gebiar Kecamatan Baco Kiki Barat, pembagian masker pada tanggal berapa hari? Tanggal 6 ya? Ya, tanggal 6 April 2021 adalah program untuk Kota Parepare, khususnya Kecamatan Baco Kiki Barat. Berhubung karena masih pandemi, alhamdulillah dari beliau sudah memberi perputaran untuk gedung yaitu sudah 50%, dan pembatasan live musik itu di warkop dan warung kopi itu sudah bisa live musik sampai hari Jumat, dan alhamdulillah mudah Kota Parepare dalam posisi zona hijau, tapi ini masih terus dievaluasi. Makanya kita terus juga biar untuk menjelang bulan puasa, makanya di Kecamatan Baco Kiki Barat akan mengadakan Gebiar Bagi Masker di 6 kelurahan, khususnya Kecamatan Baco Kiki Barat, tetap menjaga protokol bersama dari Babin Kamtipmas, Ketua LPMK, Babinsa berhubung karena sudah pensiun, Karang Taruna, Ketua KPM, sama Ibu kader PKK. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, mungkin akhir-akhir ini ibu rumah tangga mesti bersabar jika harga ikan di pasaran terbilang mahal. Sebab sebagian besar nelayan enggan turun melaut karena kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Cuaca buruk yang terjadi sepekan terakhir sangat berdampak terhadap hasil tangkapan para nelayan di Kota Parepare. Melihat kondisi seperti ini, para nelayan lebih memilih untuk tidak melaut. Seperti yang terlihat di tempat pelelangan ikan Parepare, sejumlah mobil pengangkut ikan tidak beroperasi karena kurangnya hasil tangkapan dari para nelayan. Salah seorang nelayan, Haji Kase, mengakui saat ini hasil tangkapannya jauh berkurang dibandingkan ketika cuaca cerah. Menurutnya, hujan deras disertai gelombang tinggi di akhir-akhir ini sering terjadi ketika sedang di tengah laut, sehingga ia pun bersama nelayan lainnya mengalami kesulitan untuk menangkap ikan. Namun sebagian nelayan lain terpaksa nekat melaut walaupun hanya sebatas di pesisir saja. Karena cuaca buruk mengakibatkan kurangnya hasil tangkapan para nelayan, karena para nelayan lebih memilih untuk tidak melaut. Di tengah cuaca ekstrim sekarang ini Pak, kurang ya? Itu kenapa kurang Pak pendapatan ikan? Musim barat. Kenapa bisa Pak? Nelayan tak melaut atau apa? Ya begitu memang kalau musim-musim begini. Jadi kurang tangkapan? Iya, nanti kalau bulan-bulan 5, bulan 6, bulan 7 musimnya ikan di sini. Tapi kalau musim barat Pak Haji itu nelayan tak melaut juga? Iya, biasa ya ada juga tapi kurang itu. Oh, kurang memang turun ya, karena takut ya? Iya. Terus? Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemerintah Kota Parepare mengusulkan 20 prioritas pembangunan pada Musrembang RKPD Sulawesi Selatan 2022 yang akan digelar 8 April mendatang. Musrenbang RKPD tingkat Provinsi Sulawesi Selatan bakal digelar pada 8 April mendatang. Seluruh kabupaten kota termasuk Parepare juga bakal mengikuti musrenbang tersebut. Sekretaris Bapeda Kota Parepare Zulkarnain mengatakan pihaknya telah melaksanakan berbagai kesiapan, termasuk penginputan dokumen terkait 20 usulan perencanaan pembangunan yang diprioritaskan dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. Zulkarnain menjabarkan usulan pembangunan prioritas tersebut, yakni dari sektor kesehatan, termasuk pembangunan Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun tahap kedua, infrastruktur terkait jalan dan jembatan, kepariwisataan, pertanian, perikanan, dan badan bencana, dengan harapan seluruh usulan dapat terakomodir.
Mudah-mudahan yang kita usulkan ini betul-betul bisa menjadi prioritas dari SKPD Provinsi. Jadi nanti kan ini semua usulan itu akan terbagi ke SKPD Teknis Provinsi. Jadi itu nanti melalui itu, dan ada juga yang masuk dalam bantuan keuangan provinsi. Jadi mudah-mudahan itu semua kita terakomodir, karena provinsi sendiri bilang mengatakan bahwa lebih baik sedikit usulan tapi pasti. Nah, itulah kita mengupayakan. Sesuai itulah kita mau adakan, upayakan sekarang ini dan selama ini kita lakukan upayakan itu masalah sinkronisasi program, keterpaduan program antara provinsi dengan kota Parepare. Itu yang Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, vaksinasi COVID-19 di Kota Parepare ditargetkan rampung pada bulan Juni mendatang. Olehnya itu, Dinas Kesehatan mewacanakan akan tetap melaksanakan vaksinasi pada malam hari di bulan suci Ramadan. Informasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada malam hari di bulan Ramadan yang beredar membuat Kepala Bidang Kesmas Kesling Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Parepare Muhammad Idris angkat bicara. Menurutnya, saat ini belum ada kesepakatan ataupun keputusan terkait perubahan jadwal ataupun proses pelaksanaan vaksinasi pada bulan Ramadan mendatang. Wacana terkait pelaksanaan vaksinasi malam hari masih akan dibahas dengan pemerintah kota dan instansi terkait termasuk Kemenak Kota Parepare. Wacana yang sementara ini berkembang, tapi kita belum tetapkan karena kita masih membutuhkan masukan, kita masih akan membahas, mendiskusikan lebih lanjut, sambil kita menunggu juga petunjuk dari pusat. Dari pusat nanti dirapatkannya sama siapa-siapa saja itu, Pak? Tentu dari pihak terkait, ya, dari Kementerian Agama, dari pemerintah kota sendiri. Dan kita juga berkonsultasi ke pihak provinsi. Idris menambahkan, vaksinasi COVID-19 tahap kedua yang menyasar petugas pelayanan publik saat ini masih terus berjalan. Estimasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 diperkirakan rampung pada Juni mendatang dengan menyesuaikan ketersediaan jumlah dosis vaksin. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, itulah tadi informasi terakhir dari kami, dan marilah kita tetap patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya Jauhar Manikam dan saya Usutun Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.